Hal lain yang bisa kita sederhanakan adalah di sini terlihat kita melakukan repetitif yaitu mengekspor status code dengan status message either way apakah itu status code-nya 100 atau tidak. Jadi kita bisa sebenarnya melakukan ini di ending dan tes OK-nya baru berjalan kalau misalkan status code-nya adalah 100. Gini aja sebenarnya cukup. Jadi di sini terlihat bahwa ini adalah proses outro kita dan ini adalah proses intro kita. Kita akan bikin semua yang sifatnya intronya pasti begini atau standar intronya seperti apa itu menjadi sebuah include lagi nanti atau require once lagi supaya kita nggak usah nulis panjang lebar seperti ini. Mungkin cukup sampai sini aja. Lalu outro-nya juga kita akan bikin jadi include juga supaya kita nggak usah berkali-kali nulis seperti ini. Jadi nanti tinggal misalkan Ajax prepare atau Ajax render atau Ajax output. Tapi sebelum itu kita sekarang akan coba mulai mengecek apakah inputan yang di-input dari user, nama, tanggal lahir, dan kawan-kawan ini, itu cocok dengan data yang kita pengen, dan juga apakah datanya itu tidak ada special karakternya yang membahayakan untuk SQL injection atau untuk database. Jadi kita akan mulai mengeksplor yang namanya adalah validasi dan sanitasi. Kita hapus dulu ini tes OK. Bagi yang belum familiar dengan sanitasi dan validasi, sebenarnya intinya adalah validasi itu memastikan bahwa input yang dilakukan oleh user yang dikirimkan via Ajax ke metode post atau get itu sesuai dengan kriteria yang kita set. Kalau date ya harus date, berarti nggak boleh varchar dan nggak boleh stripnya lebih dari 2 misalkan, nggak boleh tahunnya 5 digit dan seterusnya. Sedangkan kalau sanitasi itu sebenarnya kalau menurut saya secara umum yang penting nggak menyebabkan SQL injection atau lebih bahasa umumnya kita amannya buang semua yang sifatnya spesial karakter, titik koma, kutip satu, dan seterusnya. Jadi sanitasi itu pasti dilakukan, sedangkan kalau validasi itu kita bisa define setiap dari form inputan itu validasinya seperti apa. Apakah ini string, apakah ini integer, apakah desimal, desimalnya pakai titik atau pakai titik koma, dan seterusnya. Ya, jadi seperti biasa kita saya selalu terbiasa bayangin dulu nulisnya mau seperti apa, baru nanti kita bongkar ke dalam Ajax-nya. Kalau nulisnya yang sudah kita pengen, itu sebenarnya pengennya di belakang layar, di dalam Ajax itu kerjanya seperti apa. Jadi kita bayangin dulu kalau kita pengen validasi itu dari setiap inputan ini, name, birth date, dan kawan-kawan, kita mau nulisnya gimana supaya simple, cepat, singkat, padat, jelas, tapi di dalamnya sangat spesifik dan nggak tuker-tuker. Jadi yang udah pasti kita akan tulis Ajax dulu, kita panggil fungsi untuk masukin validasi ya gampang aja add validation. Lalu inputan dari Ajax ini bisa get, bisa post, dan bisa dua-duanya juga. Jadi add validation ini kita mulai dengan spesifik nentuin metodenya apa dulu. Lalu kita bisa masukin inputan name-nya, input name-nya di dalam hal ini contohnya adalah name dan birth date. Dan lalu baru aturannya apa? Contohnya di sini name-nya nggak boleh kosong, berarti kita bisa tulis misalkan require. Dan bisa juga contohnya adalah harusnya string dan seterusnya. Nah, aturan-aturan ini bisa banyak dan bisa simple. Jadi kita akan bikin ini dalam bentuk array aja. Contoh lain misalkan namanya nggak boleh lebih dari 50 karakter karena itu adalah varchar maksimum yang kita setting di database. Jadi kita bisa nulisnya adalah max. Tapi max apa? Max apa? Max 100, max 50 kita perlu define lagi. Jadi salah satu role-nya bisa adalah array juga. Khusus untuk yang max atau untuk min, max misalkan 50 karakter atau 100 karakter, misalkan seperti itu. Jadi ini kita mesti bayangin dulu, visual dulu penulisan yang supaya cepat, padat, jelas di depan seperti apa, supaya nggak usah bertele-tele, tapi di dalamnya baru cara memproses setiap require tuh aturannya seperti apa, string tuh aturan seperti apa, dan seterusnya. Contoh lain misalkan adalah kalau kita ngomongin date, birth date.
Dalam hal ini misalkan dia juga harus diisi bentuknya adalah date bukan string. Jadi date-nya kita mesti define bahwa date-nya kita pengen format year 4 digit, strip month 42 digit, dan day 2 digit, atau kita mau pakai versi bule juga boleh, bulan, tanggal, koma, tahun gitu kan. Terserah Anda. Lalu mungkin ada min dan max-nya. Min-nya nggak boleh 1 Januari 1900, maksimumnya nggak boleh lebih dari tahun 2030 misalkan. Kita bisa setting seperti itu. Tapi sementara kita kosongin dulu aja. Contoh lain di sini misalkan nomor KTP. Nah, nomor KTP ini juga kita bisa bikin validasi yang unik. Misalkan KTP number itu nggak boleh string, jadi dia harus numerik. Beda misalkan nanti harus integer. Kalau numerik itu saya biasa bedainnya adalah numerik itu string yang sifatnya hanya angka. Jadi sebenarnya varchar, tapi angka. Beda sama integer. Kalau integer itu di kepala saya adalah angka yang memang tujuannya untuk dihitung. Contohnya quantity, rupiah, currency, dan seterusnya. Kalau numerik itu bisa nggak tujuannya dihitung. Nomor RT, nomor KTP, nomor KK, nomor telepon, itu adalah sebuah angka, rangkaian angka, tapi tujuannya bukan untuk dihitung. Itu saya sebut numerik. Jadi Anda bisa define sendiri Anda mau nulisan ininya apa, tulisan di sininya nih. Dan kebetulan di sini KTP misalkan required-nya nggak perlu. Jadi cukup rule-nya hanya ngikutin numerik aja. Contoh lain misalkan adalah, nah, jabatan. Jabatan mungkin nanti saya akan bikinnya bentuknya adalah Kendo drop down atau drop down list ya, atau combo box. Jadi yang di-input di sini bukanlah teksnya sebenarnya, tapi yang pengen saya simpan adalah ID-nya. Nanti kita punya dimensi jabatan-jabatan yang ada di HR, nanti kita bikin adalah jabatannya apa aja. Jadi di sini harusnya bentuknya adalah ID atau ID dimension. Jadi namanya mungkin bukan position name, tapi position ID lebih tepatnya. Jadi di belakang layar di Ajax-nya kita bisa bilang bahwa position ID itu harusnya adalah integer karena dia berupanya harus ID bukan teksnya. Jadi kita bisa define ini berbagai macam cara yang fleksibel, tapi penulisannya cukup gini aja sebaris-baris, sedangkan di belakang layar ini jalannya selalu seperti itu terus. Sekarang kita perhatikan apa yang repetitif dari penulisan validasi seperti ini. Kalau kita bisa lihat, yang udah pasti postnya kita tulis berkali-kali. Jadi kita bisa pikirin gimana caranya supaya ini nulisnya sekali atau diminimalisir, mungkin dengan cara seperti ini. Kita tulis seperti ini dulu, jadi somehow semua validasi setelah prepare validation akan berupa key ini merupakan sebuah key-nya post dengan kita nulisin post kali di atas. Jadi kita bisa ngebuang ini semua. Kalau kita mau validasi yang get, berarti nanti kita prepare validation untuk yang get. Dan kita add lagi satu-satu tergantung dari get kita ada variabelnya apa aja. Lalu untuk eksekusi validasinya sendiri kita bisa menuliskan mungkin fungsi terakhir begitu udah ketangkep semua rule-nya dengan penulisan seperti ini. Kita coba mulai dengan 3 metode ini dulu yang kita akan definisikan di dalam kelas Ajax, mulai dari preparation, adding, sama validate. Untuk yang prepare, simple aja, kita bisa bikin satu variabel global atau properties. Sekarang kita lagi mau validasi post atau get. Seperti ini, lalu untuk menampung semua validasinya, kita bisa tampung ke dalam variabel array. Kita mulai dengan nama key dari post atau guest-nya, get-nya, baru kita tulis ini saya sebut sebagai rule dari validasinya. Dan kita akan tampung, kita buat validation rules, seperti ini. Dia bentuknya array, jadi kita bikin dulu apakah kita sedang melakukan rule, kita sedang mendefinisikan rule validasi untuk post atau get. Berarti kita bisa settingnya di sini. Adalah array kosong saat kita prepare. Sehingga sewaktu kita mau melakukan add validation, kita tinggal setting seperti ini. Karena sudah ada array kosongnya, maka kita tinggal masukin
key-nya adalah name, dan rule-nya adalah rules. Sehingga yang kita tampung di sini semua akan masuk ke dalam array yang besar dulu semua, baru nanti satu-satu kita for each divalidate. Divalidate, kita akan for each dari setiap metode yang berhasil dibuat. Jadi ini kita for each dulu. Key-nya saya akan sebut sebagai method, dan ke belakang ini saya anggap sebagai validation rules. Dan kita akan bongkar setiap dari input name-nya. Kita stop sebentar karena di sini saya melakukan nested for each. Jangan terlalu bingung karena ini sebenarnya yang pertama adalah saya ngelooping ini. Jadi saya ngelooping ini sebagai key-nya di sini method, dan ini sebagai value-nya, ini validation rules. Ini semua ada name-nya, ada input name, dan ada array rules-nya. Lalu jadi ini semua itu adalah validation rules, tapi bentuknya adalah variable, bukan yang objek yang di depan ini, bukan yang properties di depan ini yang besar. Lalu dari setiap dari input name ini saya baru looping lagi rules-nya. Jadi inilah dia, for each validation rules yang variable lokal ini. Baru saya looping, saya breakdown, key-nya adalah input name, dan rules-nya saya taruh rules di sini. Jadi sebenarnya ini adalah ngebongkar si array kita bikin validation rule yang properties ini. Jadi setiap rules ini kan bentuknya adalah array. Ya, jadi di sini kita akan bongkar lagi for each si rules ini. Karena kita mau lihat masing-masing dari input name ini dikasih validasi atau dikasih rules-nya apa saja. Yang perlu diperhatikan adalah rule kita bisa string, bisa array juga. Contohnya yang string adalah ini string, ini string, ini string, tapi ini bentuknya array. Jadi kita akan cek dulu apakah kita sedang berada di loopingan rules yang bentuknya string atau array. Karena kalau array kita mesti breakdown lagi nih, dan hanya ada beberapa yang bentuknya array. Oke, di sini saya stop sebentar dan saya jelaskan apa yang saya lakukan. Pertama adalah kita akan ngebedain dulu mana yang rule-nya itu persatuan rule ini, mana yang beneran cuma string dan mana yang array. Dengan cara seperti ini. Saya punya variabel final namanya adalah rule name, dan rule name ini adalah tergantung dari rule satuan ini apa. Kalau misalkan dia ternyata adalah array, maka rule name-nya adalah ngambil yang rule ke 0. Jadi yang saya ambil adalah max-nya. Tapi kalau bukan berarti dia string else, maka rule name-nya ya rule itu sendiri, yaitu contohnya di sini adalah required gitu atau string. Lalu di sini saya punya variabel namanya adalah isError per satu kali validate. Jadi kalau ada satu saja validasi yang menurut saya ajarin ke PHP yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan, saya akan men-trigger flag isError ini menjadi false atau jadi satu, isError jadi true gitu ya, sorry bukan the false. Jadi contohnya di sini adalah kalau rule name-nya adalah required dan nilainya nggak ada, berarti kan nggak required dong. Kalau required kan harus diisi. Caranya untuk mengetahui nilainya ada atau enggak adalah kita di sini punya this_post dan this_get. Nah, kebetulan di sini kita sedang looping apapun yang sedang kita looping nih metodenya. Dalam hal ini sebenarnya yang kita looping adalah metodenya post. Tapi saya pengen bikin ini jadi sebuah yang dinamik, jadi this ini harusnya tanda panah bukan post, tapi tanda panah metode tapi variabel pakai $. Ya, jadi ini nilainya adalah post. Karena di sini saya bikin array-nya adalah key-nya post. Tulisannya post ya kan, saya ngirim post di sini. Jadi ini adalah string tulisannya post, di sini juga string tulisannya post. Jadi this tanda panah post ini sebenarnya. Lalu saya masukkan input name-nya, tergantung saya lagi nge-render ini yang mana. Dan saya cek apakah dia ada value-nya atau enggak dengan cara kayak saya kasih tanda seru di depan. Kalau misalkan tanda seru berarti ini nggak ada nilainya, berarti error-nya adalah 1. Contoh lain misalkan saya pengen buat yang numerik di sini. Kalau rule name-nya adalah numerik, maka value ini haruslah numerik dengan cara saya masukin ke fungsi PHP namanya adalah isNumeric. Kalau dia false,
padahal rule-nya adalah numerik, maka is error-nya 1. Begitu juga misalkan kalau misalkan saya minta require-nya adalah string di sini. Oke, kalau ternyata ini adalah bukan string, saya bisa pakai misalkan is string, maka is error-nya juga 1, dan begitu seterusnya. Jadi saya akan coba tulis dulu semua dan saya akan jelaskan kalau misalkan ada special case. Oke, saya tambahkan di sini yang integer, dan saya misalkan saya suatu saat pengen nulisnya adalah integer juga bisa, jadi saya bisa nulis singkatan in maupun integer, atau jadi kalaupun dia mintanya adalah in atau integer dan ternyata bukan integer, maka is error-nya juga 1. Berikut juga dengan contoh di sini adalah yang max. Nah, kalau yang max ini kita bisa if lagi di dalamnya karena max ini bisa kita pakai buat string dan kita bisa juga pakai buat angka. Kalau string, maka yang berlaku adalah panjang karakternya nggak boleh lebih dari tertentu. Misalkan 10 karakter, maksnya 10. Dalam hal ini contohnya adalah string dan maksnya 100. Tapi kita juga bisa pakai max untuk kebutuhan angka. Jadi angkanya nggak boleh dari nilai tertentu. Jadi kita bisa cek apakah rules itu adalah ada kata-kata string atau ada kata-kata numerik, integer, dan int. Jadi sebenarnya kita ngecek semua nih, ngecek semua apakah ada string atau ada numerik, integer, atau int-nya. Kalau misalkan string, maka yang kita cek adalah string length-nya. Kita masukin rumus, nggak boleh lebih dari rule tertentu, dari rule yang nomor 1. Rule, ingat di sini adalah bentuknya adalah kalau max adalah array 1 dan array 2. Array 1-nya udah kita masukin di sini, yang ke 0. Jadi kita akan ambil yang rule ke 1 sebagai angka 100-nya ini, nggak boleh lebih dari angka 100. Kalau misalkan ternyata dia angka, maka dianya sendiri nggak usah di string length. Jadi dianya sendiri nggak boleh lebih dari nilai tertentu. Kalau ini ternyata tidak sesuai, maka men-trigger is error-nya adalah 1. Hal yang sama juga kita bisa set untuk yang minus atau minimum ya, bukan minus. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk is error ini? Kita akan bikin misalkan bentuknya adalah kalau validation-nya nggak bermasalah, maka dia akan men-trigger status code. Nah, ini sepertinya kita belum masukin status code untuk yang fungsi ini, jadi kita masukin aja status code. Ada satu hal lagi sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah namanya adalah guard clauses, yaitu adalah kita ngebalik if. Kalau biasa kita logika berpikirnya adalah if something true kita ngapain. Kalau false maka kita else-nya misalkan is error-nya 1, contoh gitu. Hal yang sama juga kita lakukan untuk yang status code 100. Kalau is status code-nya 100 baru kita ngapain di sini kan. Kalau enggak ya kita ngapa-ngapain. Oke, jadi semuanya kita taruh di if. Kalau sudut pandangnya adalah guard clauses, maka logikanya adalah kita balik. Kalau get statusnya tidak 100, maka kita keluar dari fungsi ini atau fungsi ini langsung berhenti. Dengan cara gampang kita bisa return null aja, seperti ini. Sedangkan yang benernya ini kita bisa taruh di bawah. Jadi seperti ini. Nah, karena ini adalah sebuah function, kalau kita return null, maka ini nggak jalan. Jadi itu adalah fungsi dari guard clauses. Ini sangat ngebantu sekali mempermudah pembacaan codingan, karena kalau kita punya if di dalam if di dalam if di dalam if, itu akan sangat sulit sekali untuk dibaca. Jadi kita akan pakai metode ini aja sekarang supaya lebih simple, nggak usah if pakai kurung kurawal. Oke, kita taruh di sini juga dan kita juga taruh di sini. So, yang terjadi adalah kalau misalkan dia tidak 100, dia return 0. Kalau dia 100, berarti dia menjalankan ini dan return-nya adalah yang kita mau definisikan. Dalam hal ini contohnya saya mereturn is error. Sebenarnya yang benar adalah kalau ternyata kita bisa kasih if di sini. Maka kita akan melakukan set status code yang baru di app. Kita akan buat dulu, buat yang 300 dulu.
Jadi kalau misalkan ada something wrong dengan ini semua, ini akan men-trigger is error sehingga this app set statusnya code-nya jadi 300 atau jadi ada status code-nya. Sehingga di dalam Ajax employee ini kita bisa ngelakuin hal yang sama, yaitu adalah if get status code-nya masih 100 atau enggak. Kalau iya, maka kita bisa misalkan menambahkan, coba tes ya. Dia akan loading dan sepertinya ada yang error karena nggak selesai loadingnya. Status code-nya null, message-nya null. Kita coba debug dulu. Somehow application kita tidak return sesuatu di get status sama get status message ini. Coba kita lihat fungsinya. Oh iya, jelas. Justru kita hanya mengembalikan status code kalau dia status code-nya 100. Justru kita pengen status code-nya justru malah lebih penting yang nggak 100 ya. Jadi ini sebenarnya tidak boleh dimasukkan ke dalam if nothing's wrong. Sama juga dengan yang message ini. Ini harus selalu dikeluarkan walau justru lebih penting saat nggak nothing's wrong gitu. Justru yang masalah justru ini harusnya keluar. Jadi harusnya seperti ini. Kita coba sekali lagi. Oke, nah sekarang ada error message-nya ya. Jadi status code-nya 202, akses no create access. Kita lihat database kita. 006, ya ini belum kita aktifkan lagi. Kita aktifkan lagi, kita coba tes sekali lagi. Hari ini errornya adalah in array di dalam Ajax baris ke-98. Kita coba cek. Oh ya, ini harusnya adalah berupa mix needle ya. Jadi bisa single string maupun array. Jadi ini harus saya masukkan ke dalam satu array karena dia parameternya dua, parameter satu dan parameter kedua. Ya, jadi ini harus penulisannya seperti ini. Kita coba sekali lagi. Oke, ini salah tipos ya, posisi ton, salah ya. Kita lihat di dalam form kita, position. Oke, responnya Ajax error ya, karena kita tidak memenuhi apapun. Namanya harusnya string, kita coba masukin string. Coba tes, masih Ajax error. Sekarang kita perlu definisikan errornya apa. Kita coba lihat lagi ke Ajax. Kita ambil gini dulu aja. Ya, is errornya kita masukin di setiap masing-masing supaya kita tahu errornya apa. Ini adalah 301, yang ini adalah 302 dan seterusnya. Coba sekali lagi. Di 304 yaitu integernya untuk metode integer berarti kita setting di sini position ID. Dia nggak integer kalau kita lihat di sini. Ya, karena saat JavaScript melempar ke PHP, semua akan bentuknya teks ya, walaupun ini sebenarnya adalah angka. Jadi somehow kita perlu melakukan konversi dulu. So, kita akan modifikasi. Kita bisa akan coba konversi ini ke dalam integer dan kita akan cek apakah dia masih sama dengan yang stringnya. Numerik kita bisa pakai float vol karena kita bisa angka, bisa desimal ya, jadi bukan inval tapi float vol. Oke, kita coba tes sekali lagi. Responnya sekarang oke. Ya, responnya sekarang oke. Jadi kita memenuhi persyaratan, coba contohnya adalah kalau tanggal lahirnya jabatannya deh kita masukin string. Harusnya 304 ya, balik lagi ke sini. Karena requestnya adalah integer di sini. Kita coba yang KTP number, harusnya numerik. Kita masukin koma. Kalau koma harusnya masih benar nih. Sorry, ini kita ubah dulu jadi 1. Karena dia masuk numerik. Tapi begitu kita masukin dia alfabetik, harusnya langsung jadi error. Status code not recognized 303 itu adalah yang ini nih, numerik tidak memenuhi persyaratan. Contoh lain misalkan
String. Nah, string ini agak tricky ya, karena kalau kita masukinnya bentuknya angka pun dikirimnya masih berupa string. Masih benar nih sebenarnya. Dianggapnya masih benar, padahal kita masukinnya angka. Kita bisa memvalidasinya adalah, berarti kita ngeceknya apakah ini adalah numerik. Kalau kita mintanya string dan ternyata dia merupakan sebuah numerik, maka errornya harusnya 302. Oke, kita mungkin bisa cara seperti itu. Oke, ya, jadi 302. Tapi kalau misalkan kita balikin lagi ini adalah ada minimal ada satu alfabetiknya, maka dia jadi benar. Ya, jadi apalagi kalau misalkan alfabetik semua. Oke, sekarang kita coba tes yang require. Require itu yang ini ya. Contohnya yang require itu adalah yang nama dan birth date. Kalau misalkan birth date-nya ini, birth date-nya cuman require doang. Date-nya kita belum definisiin validasi date itu apa. Jadi kalau misalkan tanggalnya ini kita abaikan atau kita kosongkan, ini harusnya juga mengeluarkan error yang 301 yang required. Selanjutnya kita coba rapiin bagaimana kita menghandle status code untuk masing-masing error rule validasi ini ya. Kalau kita punya validasi banyak sekali, otomatis status code 3 kita akan habis di sini. Jadi saya akan bilang bahwa seperti ini is error. Kalau ternyata ada is error, saya akan bilang bahwa set status code-nya cukup 301. 301 itu adalah error dari sisi validasi. Udah, that's all. Nah, terus bagaimana saya bisa mengirimkan yang error itu yang mana? Input name yang mana dan errornya apa? Gimana caranya? Itu kita bisa bermain dengan variabel tambahan yang bisa kita masukin di set status code. Kita dari kemarin buatnya adalah application set status code ini hanya input satu variabel, yaitu adalah angka nih, status code angka ya. Ini harusnya adalah integer. Kita bisa kasih opsional, jadi bentuknya adalah array. Data lain yang kita mau masukin ke dalam status code kalau kita mau. Jadi ini bisa kita anggap sebagai additional message dan sifatnya adalah kosong, array kosong atau null bahkan boleh. Kita set additional kosong dulu aja. Jadi kalau ada, kita bisa tampung additional message ini dan kita keluarkan saat kita mengekspor message ini, khususnya untuk yang 301 contohnya ya. Jadi kita tampung dulu additional message ini, messages mungkin additional status messages. Jadi di sini selain kita set status code-nya 100, kita bisa set bahwa additional status messages-nya ini kita masukin array. Jadi untuk yang 300 ini kita mengharapkan adanya additional informasi dari masing-masing error ini. Errornya input name yang mana dan input rule yang mana yang bermasalah. Jadi kita bisa tulisnya begini. 300 ini kita ekspektasinya ininya nggak boleh kosong ya, jadi karena nanti kita akan penulisannya harus sangat spesifik. Jadi Ajax error kita bilang di sini validation error. Lalu lebih spesifiknya kita bisa tuliskan input name yang mana dan rule-nya apa. Untuk input name saya akan masukin additional message yang ke 0 dengan rule yang 1. Jadi saya ekspektasi ada additional message 2 di sini. So, saat penulisan get status message set status message 300 ini, yang akan saya lakukan adalah is errornya saya akan nggak pakai karena masing-masing punya set status sendiri. Tapi ini semua akan saya ganti 301. Dan variabel keduanya adalah berupa array dengan array pertama adalah input name-nya dan array kedua adalah rule-nya. Ini saya akan copy paste untuk semua
Jadi saat application Ajax error ini, saya bisa ekspektasinya dia menginformasikan error yang mana dan rule-nya apa. Kita coba sekali lagi ya. Untuk konteks ini, Ajax error, validation error, birth date, rule-nya adalah required. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya, ini kasar banget sih, tapi kurang lebih kita bisa lebih spesifik. Kalau yang sekarang, tidak ada errornya. Kalau ini kita ganti jadi angka, errornya adalah Ajax error, validation error, name rule-nya adalah string. Contoh lain misalkan jabatan saya buat jadi alfabetik juga. Position ID rule-nya adalah integer dan seterusnya. Sekarang apa yang terjadi kalau ada multiple rule yang terabaikan atau tidak dijalankan atau tidak memenuhi persyaratan? Kita contoh ya. Namanya angka, tanggalnya nggak diisi, dan nomor KTP-nya ada alfabetiknya. Kalau kita perhatikan di sini yang bermasalah akan yang pertama, ya. Yang pertama doang nih. Kenapa? Karena saat kita melakukan validation rule di sini, walaupun kita looping semuanya, tapi ingat saat kita melakukan set status code di sini, set status hanya berjalan kalau status sebelumnya adalah 100. Jadi begitu satu error yang berikutnya nggak akan jalan dan nggak akan masuk ke sini. Kalau ini kita nggak tulis, maka harusnya yang akan ditulis adalah error yang paling terakhir karena semua jalan. Oke, position ID rule integer ya. Jadi yang paling terakhir sekarang. Nah, dengan begitu sebenarnya proses ini akan makan resource kalau misalkan inputannya ada yang pertama salah, tapi inputannya ada 100 nanti. Jadi, sepertinya akan lebih baik if get status code 100 ini pun kita akan tulis di masing-masing rule setiap kali dia mau ngecek rule-nya benar atau enggak. Jadi kita bisa masukin ini di sebagai salah satu persyaratan. Kalau kalau status code-nya masih status dan nah seperti itu. Jadi dia otomatis langsung berhenti. Kalau misalkan status code-nya ada yang nyeleneh, ada yang ngaco. Kita coba sekali lagi, maka Ajax-nya juga akan memberikan error yang paling pertama aja, yang sisanya nggak akan jalan karena error code-nya udah bukan 100 lagi. Sekarang kita pengen memvalidasi yang date. Nah, yang date ini agak tricky karena date itu beda kontinen, beda cara penulisan ya. Ada yang pakai garis miring, ada yang bulan tanggal baru tahun, ada yang tahun dulu baru bulan tanggal. Saya sih paling senengnya tahun bulan tanggal karena dari yang gede ke yang kecil. Jadi kita bikin satu dulu status rule baru untuk yang sifatnya adalah date. Lalu kalau dari post form, saya akan ekspektasi semuanya harus dari candle date atau candle date time. Jadi saya akan memastikan bahwa variabel yang dikirim dari form pasti Y 4 digit, M 2 digit, dan D 2 digit dihubungkan dengan strip. Ya. Jadi kita bisa bikin variabel object date. Lalu kita if ini nggak jadi apa-apa, maka udah pasti error code-nya ngaco. Lalu kita if juga apakah kalau kita balikin formatnya ke format ini, apakah dia masih sama dengan input value. Kalau nggak sama, oke kita coba yang kali ini. Input value-nya ini saya nggak bisa bikin jadi salah ya, karena ini udah ke-protect dari si Kendo-nya, jadi kita akan ubah dulu form-nya. Tanggal lahir misalkan tipenya adalah string. Kalau yang benar harusnya adalah 2023-05-21. Ini yang benar harusnya. Oke, ada salah penulisan di Ajax date time. Oke, date time-nya harusnya adalah basic yang dari PHP, jadi saya kasih slash di depan. Oke, masih error, masih nggak bermasalah ya, karena ini walaupun string tapi penulisannya benar. Kalau misalkan tanggal 32, ini harusnya error. Oke.
Kalau misalkan bulannya 13, tanggalnya benar, ini juga harusnya error, karena yang strip nomor 2-nya harusnya adalah bulan, tapi kalau 12 berarti dia nggak masalah. Oke, jadi itu adalah cara kita bisa memvalidasi tanggal. Time juga harusnya nggak terlalu beda jauh. Jadi kita balikin dulu codingan kita. Dan saya akan masukin lagi beberapa validasi yang baru aja saya ingat, yaitu adalah email. Terus untuk password juga harus angkanya, stringnya harus sama dengan string yang password keduanya. Tapi kalau email ini udah ada bawaan dari PHP-nya, jadi saya tulis aja. Oke, untuk email kita bisa pakai filter var, ada bawaan dari PHP. Ini filter var. Kita masukin parameter keduanya adalah filter validate email dari inputan kita. Kita lakukan sekarang terakhir adalah untuk datetime. Coba tes, kita bikin inputan datetime. Tes yang tidak salah. Oke, lancar. Lalu kita ubah ini menjadi inputan string. Dan kita tes dulu string yang benar. Jadi misalkan jam 1 siang. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau detiknya kita ubah ke 61, langsung ngaco. Kalau menitnya kita ubah ke 61, langsung ngaco. Jamnya kita ubah ke 25, juga ngaco. Ya, tanggalnya pun juga memenuhi persyaratan yang sebelumnya, jadi ini nggak boleh lebih dari 12 dan seterusnya. Oke, jadi itu kurang lebih validasi yang kita bisa pakai.